Ya baik, hari ini kita akan melaksanakan ritual dalam rangka kita ingin membuka lahan, ingin membuka tempat usaha kita, ingin membuka tempat di mana kita akan menata kehidupan kita. Dalam rangka kita ingin membuka itu, tentu kita tidak hanya membukanya begitu saja. Kita harus menyampaikan hal ini kepada Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta, kepada segenap nenek moyang leluhur kita yang ada di alam baka sana, agar segala upaya, agar segala pekerjaan, agar segala apa yang kita lakukan itu dapat ditolong, dibimbing, dituntun, agar mereka juga dengan kekuasaannya dapat menjauhkan kita dari segala malapetaka, menjauhkan kita dari segala bencana, menjauhkan kita dari segala halangan dan rintangan. Karena itu, upacara adat yang kita lakukan ini adalah upacara adat untuk meminta, memohon, dan berharap kepada Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta dan kepada segenap leluhur yang dapat menjadi perantara kita untuk menyampaikan segala hasrat, niat, dan keinginan kita agar Yang Maha Kuasa dapat memberikan kekuatan kepada kita, perlindungan kepada kita, bimbingan kepada kita melalui perantaraan para leluhur. Hal-hal lain yang ada di dalam upacara adat yang seperti ini, kita juga ingin meminta suasana kehidupan kita, suasana kehidupan yang berkaitan dengan rasa kebersamaan kita, rasa persatuan kita, rasa semangat kita, agar kita dapat menyatu di dalam semangat, menyatu di dalam bekerja, menyatu di dalam ikatan kebersamaan. Ya, bahan-bahan yang ada nih yang paling pokok adalah kita menggunakan telur ayam adalah bahan di mana telur ini menjadi simbolik daripada kemurnian hati kita, ketulusan hati kita, kejujuran hati kita yang kita nyatakan, yang kita sampaikan, yang kita ungkapkan kepada Yang Maha Kuasa dan kepada leluhur, di mana telur ini sesuatu yang tidak pernah ternoda sejak ditelurkan oleh ayam. Sirih rokok ini adalah saran untuk penyampaian kita sebagai pemanis tutur kita, sebagai rasa ikatan kita, rasa terima kasih kita kepada leluhur. Nah, lain-lainnya itu yang berkaitan dengan itu semua adalah nilai-nilai di mana kita menghargai, menempatkan mereka sebagai kekuatan, sebagai sesuatu yang di atas dan lebih tinggi martabat kepada kita. Maka semuanya harus terikat pada etika dan tata krama yang harus kita junjung tinggi. Karena di dalam adat ini terikat dengan ketulusan, kejujuran, kebenaran, dan kebaikan. Ya, baik. Ini akan menjadi pengetahuan bagi kalian yang generasi berikutnya dari busana tradisional, busana adat yang secara spesifik adalah busana adat Modang. Nah, busana yang bagian luarnya ini itu disebut dengan wejiang. Dan busana di dalamnya ini adalah ketpe. Nah, yang di kepala ini disebut dengan lebong, dan yang di bawah ini disebut dengan keweng, dan yang di belakang ini disebut dengan semek. Dengan semek. Kelengkapan ini menjadi kelengkapan di dalam rangka kita membuat upacara adat. Nah, jadi busana ini selalu melekat dengan simbol-simbol yang ada, melekat dengan keberadaan seseorang dalam tingkat kedewasaan yang telah dicapainya. Kalau di sini kita melihat adanya kerang-kerang laut yang disebut dengan welei ini. Ini adalah simbol di mana simbol ini menggambarkan tentang tingkat kedewasaan yang telah dicapai oleh orang yang menggunakannya. Kedewasaan itu baik di dalam tingkat adat yang telah dilaluinya, seperti adat pemberian nama, adat pendewasaan yang disebut dengan adat nemlai. Nah, maka simbol-simbol yang demikian ini di dalam norma adatnya berhak untuk dipakai oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat adat dirinya untuk mencapai tingkat kedewasaan itu. Nah, adapun
simbolik lainnya itu, simbol-simbol lainnya ini seperti helir. Ini helir. Nah, kemudian tap. Ini tap manik. Nah, di dalam menggunakan busana ini ada satu hal juga yang berkaitan dan berhubungan dengan tingkat kedewasaan seseorang dalam tingkat adat yang berkaitan dengan welei ini tadi, kerang ini tadi. Yang di belakang itu ada taring yang dikenal dengan taring macan. Taring macan itu menggambarkan tentang bagaimana tingkat seseorang itu yang telah boleh menggunakannya dan yang belum boleh menggunakannya. Nah, disitulah norma-norma penggunaannya yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Kemudian topi atau lebong. Lebong yang menggunakan lebong seperti ini disebut dengan tendak sentuk. Tendak sentuk ini adalah tingkat yang sudah dipandang tinggi di dalam peran seorang pelaku ritual. Sesuainya dengan apa yang ada dalam pencapaian kedewasaan tadi. Jadi bila mana dalam lingkungan komunitas seperti komunitas kita, komunitas Modang ini, bila mana tidak ada lagi yang lebih tinggi dari saya, maka saya dibenarkan menggunakan tendak sentuk ini. Kalau yang lainnya di bawah ini menggunakan 3, di bawahnya lagi menggunakan 5, di bawahnya lagi menggunakan 6 dan terus turun. Jadi semakin banyak jumlahnya sebenarnya tingkatnya juga semakin rendah. Itu gambaran yang ada dalam simbol tendak atau gambaran burung yang ada ini. Nah, kelengkapan lainnya juga disertai dengan yang ada di dalam kalung manik. Nah, kalung manik ini kelengkapannya yang berkaitan dengan busana adat tadi. Nah, ini adalah lekok di mana menggambarkan tentang penyerahan peran pelaksanaan upacara adat. Setiap upacara adat bagi seseorang yang diberi peran dihargai dan dilekatkan lekok ini sebagai penyerahan tanggung jawab. Nah, kelengkapan lainnya yaitu kelengkapan mandau. Nah, mandau yang digunakan untuk upacara adat bila mana itu memang tersedia, terbuat dari gagangnya tanduk rusa, kemudian memiliki ukiran dan ikatannya yang seperti ini selalu bertautan dengan simbol-simbol yang saya katakan tadi, yang berkaitan dengan tingkat kedewasaan, yang berkaitan dengan status seseorang. Kami suku Dayak Modang Siap! bersatu